Bismillah, episode kali ini membahas tentang hukum ulama mendekati umara. Waspadalah dengan ulama yang dekat dengan penguasa. Umara disebutkan sebagai pemimpin pemerintahan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Lafal umara adalah bentuk jamak dari amir, artinya orang yang menyuruh atau memberikan perintah. Kita saksikan di video ini beberapa orang yang dikenal sebagai seorang sultan-sultan terkenal telah mendatangi dan berdekatan dengan umara. Maka perlu dipertanyakan keilmuan mereka dan pemahaman mereka tentang hukum mendatangi dan mendekati umara. Apakah mereka yang disebutkan hadis-hadisnya mengenai ulama ulama jahat yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman, yang kejahatan dan fitnahnya lebih besar dibandingkan Dajjal laknatullah alaih. Ulama atau ulama jahat ini bermakna ahli ilmu yang buruk atau ulama yang tercela. Awas ulama jahat. Rasulullah SAW dalam sabdanya, ada sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian daripada selain Dajjal. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai utusan Allah? Nabi Muhammad SAW menjawab, ulama yang jahat atau ulama su. Kenapa demikian? Karena tujuan Dajjal laknatullah alaih hanya menyesatkan orang lain. Sedangkan ulama seperti ini sekalipun memalingkan orang lain daripada dunia melalui ucapan dan perkataannya, namun ia mengajak orang mencintai dunia melalui perbuatan dan perilaku kesehariannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya qurra yang paling dibenci Allah ialah yang mendatangi penguasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Tsauban radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah saya termasuk ahli bait? Rasulullah SAW pun diam. Sampai pada ketiga kali beliau menjawab, ya, selama engkau tidak berdiri pada pintu penguasa atau mendatangi penguasa dan meminta padanya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Rasulullah SAW bersabda, akan ada sepeninggalanku para penguasa. Maka siapa yang mendatanginya dan membenarkan kedustaannya, menolong atas kezalimannya, bukan golonganku, serta aku bukan golongan dia. Dan dia tidak akan memasuki haud, telagaku. Dan siapa saja yang tidak mendatanginya dan tidak menolongnya atas kezalimannya, tidak membenarkan kedustaannya, dia termasuk golonganku dan akan memasuki haud, yaitu telaga. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai dan Al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman nanti ulama menyuruh manusia untuk cinta akhirat, sedangkan ia sendiri tidak mencintainya. Menyuruh manusia zuhud pada dunia, ia sendiri tidak berlaku zuhud. Hadis riwayat Dailami. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai penguasa yang berinteraksi dengan ulama dan membenci ulama yang mendekati penguasa. Karena ulama ketika dekat dengan penguasa yang diinginkan adalah dunia. Namun jika penguasa mendekati ulama, dia menginginkan akhiratnya. Hadis riwayat Dailami. Mayoritas ulama salaf dan orang-orang soleh dari kalangan khalaf berpendapat bahwa hadis-hadis dan aktar tersebut berlaku secara mutlak, baik ia diundang untuk mendatanginya atau tidak, baik ia diundang untuk kemaslahatan dunia atau selain itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, jikalau penguasa mengundangmu untuk mengajari mereka qul huwallahu ahad, maka janganlah engkau datangi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Tarikhnya, aku mendengar Adam bin Abi Iyas berkata, aku menyaksikan Hamad bin Masalamah ketika ia diundang penguasa. Datangilah mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Diriwayatkan dari Ginjar Alkitab Torinya dari Ibnu Munir, penguasa Bukhara mengutus seseorang untuk mendatangi Imam Bukhari. Seraya berkata, bawakan kepadaku kitab Al-Jami atau Sahih Bukhari dan kitab Tori supaya aku dapat mendengar darimu. Imam Bukhari menjawab, katakan padanya, aku tidak akan menghinakan ilmu dan aku tidak akan mendatangi pintu-pintu penguasa. Jika ia butuh sesuatu dari kitab tersebut, suruh ia mendatangi masjid atau rumahku. Telah bercerita Ibnu Bakawai Az-Zairazi dalam Akhbar Sufia telah berkata, kami Salama bin Ahmad At-Turikni mengabarkan pada kami Yakub bin Ishaq, mengabarkan pada kami Ubaidillah bin Muhammad Al-Quraish. Ia berkata, kami bersama Sufyan Ats-Tsauri di Mekah, tiba-tiba datang surat dari keluarganya di Kufah yang berisi, kami ditimpa kesusahan ekonomi sampai kami menggoreng kulit biji-bijian kemudian memakannya. Maka Sufyan menangis setelah membacanya. Lalu sebagian sahabatnya memberikan saran kepadanya, wahai Abu Abdullah, kalau seandainya engkau mau mendatangi penguasa, pastinya dapatkan apa yang engkau inginkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri menimpali, demi Allah, aku tidak akan meminta dunia kepada yang memilikinya, yaitu Allah Ta'ala. Maka bagaimana mungkin aku memintanya pada yang tidak memilikinya? Muhammad bin Salamah berkata,
lala di atas kotoran lebih baik dari ulama yang berada di pintu penguasa. Ketahuilah bahwa interaksimu terhadap penguasa dan pejabat yang zalim ada 3 keadaan. Keadaan pertama adalah yang paling buruk, yaitu memasuki pintu-pintu penguasa. Yang kedua, yang bahayanya lebih sedikit, yaitu ia berusaha mendekatimu. Yang ketiga, yang paling selamat, engkau menjauhi mereka, engkau tidak melihatnya, begitu pula sebaliknya. Adapun yang pertama, maka sangat tercela dalam syariat, dengan adanya beberapa ancaman dan peringatan sebagaimana disebutkan dalam hadis dan athar, berkata Sufyan Ats-Tsauri, di neraka ada sebuah lembah yang tidak dihuni kecuali oleh para ulama yang mendekati pintu-pintu raja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tinggal di pedalaman maka perangannya keras, dan siapa yang sibuk dengan berburu maka akan lalai. Serta siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa terkena fitnah. Tidak seorang pun semakin dekat dengan penguasa maka akan bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Di era zaman sekarang ini, di negeri yang dipimpin oleh Bapak Presiden yang sederhana yaitu Jokowi, bermunculan pencuri-pencuri model baru. Pencuri bersorban, pencuri berbaris spiritual, bisa ulama, pendeta, biksu, ataupun spiritualis lainnya. Yang dicuri adalah spiritualitas umat yang dibimbingnya. Spiritualis itu dijual ke penadah yang bernama penguasa. Berkaitan tentang ulama, Nabi SAW pernah bersabda, apabila engkau melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa, maka ketahuilah bahwa dia itu seorang pencuri. Hadis riwayat Dailami. Ulama yang menyinari jalan keagamaan umara menegur dan bila perlu mengingatkan dengan keras agar kekuasaan tetap berjalan lurus dan tetap berada di rel syariat yang diridhai Allah Ta'ala. Akan tetapi, ulama yang tidak boleh invalid atau menjadi abdi dari penguasa yang nempel kemana-mana. Apalagi semata menjadi tukang stempel kebijakan dengan dalil-dalil pilihan. Ulama pencuri selalu mencuri perhatian di panggung pertunjukan politik. Ulama pencuri adalah mereka yang diam atau melegalisasi persekusi untuk mencari muka. Pasang badan untuk melanggengkan kekuasaan. Tidak peduli bahaya bagi umat Islam atas kelanggengan kekuasaan itu. Pencuri bersorban bukan karena ia bersorban, tapi bisa jadi dia juga berseragam, berkopiah, bersarung, atau berbaju koko dan gamis. Sepanjang dia mengklaim dirinya sebagai seorang ulama, lalu dia melacurkan diri demi kekuasaan, maka ia adalah seorang pencuri. Umat sudah cerdas, bisa memilah dan memilih mana pemimpin yang baik atau buruk. Ulama pejuang atau pengumpul uang, pengabdi umat atau pencuri. Sungguh salah jika dikira dengan sorban umat dapat dikadalin. Salah besar. Pencuri tetap pencuri, meski beratribut agama. Apalagi beratribut preman, lebih parah lagi. Wahai umat Islam, menjauhilah penguasa yang zalim dan ulama penjilat. Anas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik dengan dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ada kisah para salaf yang menolak pemberian hadiah penguasa yang menjadi teladan bagi kita. Dari deretan para ulama yang menolak pemberian penguasa, saat beliau menderita sakit keras, 4 sahabatnya menjenguk merasa iba dengan keadaan Al-Qarqi. Akhirnya mereka berunding mengenai biaya pengobatan. Karena tidak ingin memberatkan umat Islam, mereka bersepakat untuk meminta penguasa waktu itu, Sahib Abdullah, agar memberikan bantuan. Setelah dilaksanakan, mereka mengabarkan hal itu kepada Al-Qarqi. Bukan malah senang, Al-Qarqi malah menangis dan berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan rezeki untukku kecuali apa yang biasa engkau berikan. Doa Al-Qarqi pun terkabul. Beliau telah wafat terlebih dahulu sebelum bantuan itu sampai. Barulah setelah itu surat dari Sahib Ad-Daulah beserta 10.000 dirham tiba, dan disebut dalam surat bahwa penguasa berjanji siap memberikan uang sebesar itu pula suatu saat nanti. Sahabatnya itu bernama Abu Al-Qasim At-Tanuki. Diketahui setelah ia menjabat hakim negara, tiba-tiba kehidupannya berubah. Sekarang tiap hari yang dimakan berdinar-dinar, dan saya belum mengetahui kalau ia mendapat warisan atau sukses dalam berdagang. Tidak tahu dari mana asalnya harta itu, ucap Al-Qarqi. Mulai saat itu beliau tidak pernah satu majelis dengan At-Tanuki. Kisah kedua, enggan makan dari makanan penguasa, adalah Syekh Jamaluddin Al-Hasiri, 636 Hijriah. Ulama mazhab Hanafi di Mesir. Di saat bulan Ramadan tiba, beliau mengunjungi istana untuk menemui Sultan Malik Adil. Datang ke istana bukan karena undangan, akan tetapi beliau ingin mengetahui alasan Malik Adil melarang Syekhul Islam Izzuddin bin Abdissalam untuk berfatwa. Padahal beliau adalah orang yang pantas untuk berfatwa menurut pandangan para ulama. Saat azan maghrib berkumandang, pelayan istana membawakan minuman. Sultan meminumnya dan menawarkan juga kepada Al-Hasiri, saya datang ke sini bukan untuk menikmati makan dan minum dari Anda.
Jawabnya Al-Hasiri tidak menyentuh cawan itu sedikit pun. Bersambung episode kedua, topik judul Waspada Ulama Pencuri.